Halo, Besti Tani. Besti, setelah tes DNA diumumkan, di mana hal tersebut menjadi fakta hukum dalam laporan yang sudah dilayangkan Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Baru-baru ini melalui kuasa hukum RK, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, diketahui ternyata Lisa Mariana gak hadir dalam pemanggilan kepolisian untuk BAP tambahan pasca tes DNA yang hasilnya sudah diumumkan, di mana hal tersebut berkaitan dengan laporan RK terhadapnya. Apakah ini berarti nasib Lisa sudah di ujung tanduk? Benarkah Lisa sudah menjadi tersangka dalam laporan yang dilayangkan RK? Jadi tes DNA kemarin itu kan sudah keluar. Nah, tentunya kemarin kami sudah di BAP tambahan. Nah, tentunya Lisa Mariana di BAP lah terkait dengan hasil tes DNA tersebut. Nah, sayang sekali Lisa Mariana tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir, tapi tentu sebagai pihak pelapor ya kami hormatin saja. Kalau tidak hadir tentu ada alasannya yang tidak hadir. Kemungkinan minggu depan mungkin bisa hadir. Tetapi pemanggilan itu memang terkait dengan proses penyelidikan terkait dengan hasil tes DNA. Mengenai gelar perkara, saya kira setelah pemanggilan mungkin ada gelar perkara yang akan disampaikan oleh Bareskrim nantinya. Ya kita nggak tahu kapan gelar perkaranya, tapi memang dalam waktu tidak terlalu lama lah. Karena memang kasus ini kan sudah naik sidik, jadi tidak susah bagi Bareskrim untuk menaikkan untuk gelar perkara karena fakta hukumnya sudah ada, yakni hasil tes DNA-nya kan tidak identik. Jadi nggak susah lah gitu, kira-kira gitu. Makanya kan pihak Bareskrim akan memanggil minggu depan, kalau tidak salah hari Rabu ya dipanggil kembali. Ya kita sih maklumin aja, nggak ada masalah itu. Bang, ini kan lagi gimana Bang? Kalau misalnya nggak datang lagi gimana Bang? Kalau misalnya nggak datang ini Lisa pemanggilan. Kalau tidak datang lagi ya saya kira ya bagi pihak penyidik ya ini menjadi catatan gitu loh. Berarti kan ada itikat tidak baik gitu loh. Ya bagi polisi ya kalau tidak datang ya bagi nanti ke depan ya akan dilakukan gelar perkara gitu loh. Tidak harus menunggu dari pihak Lisa Mariana sendiri gitu loh. Bang, ini kan peluang Lisa Mariana menjadi tersangka dan akan ditahan udah sangat besar ya Bang setelah tes DNA itu keluar ya Bang. Iya. Kalau dari Pak RK sendiri membuka pintu maaf nggak sih Bang sejauh ini? Bahwa proses hukum kita hormatin dulu ya. Kenapa? Karena ini kan sudah berlangsung. Jadi proses hukum kita hormatin. Kerja-kerja dari pihak Bareskrim pun kita hormatin sampai saat ini. Biarlah kasus ini bergulir apa adanya dulu. Karena bagaimanapun nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah dirugikan dalam kasus ini. Jadi perlu teman-teman juga ketahuin bahwa persoalan masalah hukum ya harus kita dahulukan gitu loh. Jadi ya biar aja bergulir kasus ini seperti apa adanya gitu. Anyway, di sisi lain Lisa sendiri nampaknya lagi sibuk dengan bekerja dan urusan rumah tangganya loh Besti. Sejarah menurut keterangannya saat ditemui awak media beberapa waktu lalu, Lisa pun buka suara perihal gonjang-ganjing rumah tangganya, di mana ia memang telah ditalak 3 oleh sang suami via telepon. Ia pun akan membawa anak-anaknya Cuna, dan perihal pengurusan surat untuk perceraiannya ia pun ikhlas diminta untuk mengurusnya sendiri. Walaupun Lisa yang mengaku tak trauma membuka hati, namun Lisa juga cukup hati-hati nih Besti. Secara katanya ada owner CEO yang juga lagi deketin dia, sampai Lisa pun bilang pansos ya. Ini dia aja talak 3 aku lewat telepon, lewat WhatsApp, jadinya dia minta semua surat-surat aku yang urus dan aku ikhlas gitu loh, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi by phone nih Kak? By phone. Legowo kan nerima itu. Legowo. Malah lebih tenangnya sekarang kita harus jadi janda yang terawat. Kalau buat membuka hati sih gini. Aku ada deket memang gitu sama salah satu influencer juga, CEO juga lah, banyak lah bisnis dia gitu. Jadi dia itu awalnya tuh ya kayak teman curhat aja, jadinya
deket, terus dia baik kan ke anak-anak gitu. Terus aku bilang, lu pansos gak sih gitu kan, atau lo ada maksud apa nih ngedeketin gue gitu kan. Ya terus seiring berjalannya waktu ya aku menilai ya nggak gitu, karena emang bener-bener protek itu sih orangnya gitu. Udah berapa lama dekatnya sama yang baru? Kalau deket sebagai apa dulu nih? Kalau deket sebagai teman curhat ya sekitar 2 bulanan. Terus Tapi kalau nggak belum resmi, mancing belum, sampai sekarang pun belum resmi, masih PDKT aja, masih ya didoain aja lah, semoga ya. Aku juga nggak mau cepet-cepet, mau fokus kerja dulu buat anak-anak gitu. Tapi dia termasuk tipe dirimu betul nggak? Tipe aku sih. Artinya udah ada menjurus dong ke arah kedepannya nanti. Iya belum lah, kan masih PDKT, pacaran juga belum. Tapi ke anak-anak gimana? Baik banget, kayak misalkan gini, nih aku transfer buat jajan Silent Star lah gitu. Lebih kelihatan berjuang lah ya Kak. Iya, dan Sama-sama bukan soal materi juga ya, sebenarnya itu ya nasihat itu kan juga rezeki Mbak. Kayak gitu, ada orang yang care itu kan sebuah rezeki gitu kan buat aku. Nah Besti, jika Lisa tengah sibuk dengan perceraiannya dan fokus untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, perihal penetapan tersangka dalam laporan Ridwan Kamil terhadapnya dijelaskan oleh Muslim Jaya Butar-Butar harusnya tidak terlalu sulit cenah, lantaran unsurnya sudah memenuhi. Duh, lalu bagaimana ya atas gugatan Lisa di Bandung kepada RK? Apakah dengan pengumuman hasil tes DNA yang tidak identik akan menjadi masalah baru untuk Lisa? Di mana ia pun telah digugat balik, atau justru akan menjadi gerbang baru untuk sedikit bisa bernafas lega? Kemarin kan Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan di bulan April ya. April 2025 kemarin. Berproses. Kemudian ada pemanggilan dari Pak Ridwan Kamil sebagai pelapor, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian Lisa Mariana sebagai terlapor juga sudah diperiksa, termasuk juga proses pengambilan tes DNA bagian dari proses penyidikan juga sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada. Lalu kan timbul pertanyaan, apakah ini mudah untuk menetapkan tersangka? Ya nggak susah. Untuk menetapkan tersangkanya, kenapa sudah ada hasilnya gitu loh. Nah tinggal sekarang LM diperiksa dalam rangka untuk setahu saya untuk penambahan BAP untuk menuangkan hasil daripada hasil pemeriksaan DNA tersebut. Nah jikalau dia tidak hadir ya bagi kami itu kembali lagi itu kewenangan dari penyidik. Apakah ke depan mengabaikan itu langsung gelar perkara, sekali lagi itu menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Betul, saya kira ini kan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya agar berhati-hati bicara tanpa bukti di media sosial. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena kan selama ini kan memang nggak terbukti apa yang dituduhkan. Selama ini kan dituduhkan bahwa ZA adalah anak biologis. Ternyata kan fakta ilmiahnya sudah ada bahwa tidak identik. Makanya ya menjadi pembelajaran ke publik juga agar berhati-hati untuk bicara ke media tanpa ada bukti. Nah ini juga menjadi catatan juga. Ya bagi kami sebagai kuasa hukum Pak Ridwan Kamil, ya kami mengharapkan ke publik juga bahwa kasus ini biarlah kita hormatin, bergulir apa adanya. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Di Pengadilan Negeri Bandung itu hari Senin itu putusan selah. Hari Senin tanggal 8 September itu putusan selah terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Bandung menerima eksepsi yang kami sampaikan atau menolaknya. Maksudnya begini, kami kan di dalam eksepsi yang kami sampaikan di Pengadilan Negeri Bandung bahwa Pengadilan Negeri Bandung itu nggak berwenang mengadili kasus terkait dengan hak asal-usul anak, terkait dengan ayah biologis, itu kompetensi dari Pengadilan Agama. Nah, kita lihat nanti tanggal 8, apakah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan eksepsi kami atau tidak. Kalau misalnya mengabulkan, artinya berhenti kasusnya. Artinya kasus dari Lisa Mariana ini ya tidak diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Dan menurut kami juga
ngapain lagi mereka mengajukan gugatan karena sudah keluar hasil dari tes dari DNA tersebut yang menjadi fakta ilmiah gitu loh. Kalau misalnya eksepsinya tidak dikabulkan, tentu gugatannya berjalan terus ya sampai nanti pembuktian apakah gugatannya itu ditolak atau diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung. Nah Besti, jika kuasa hukum RK memprediksi eksepsinya akan dikabulkan di PN Bandung, yang dimana itu berarti gugatan Lisa akan berhenti, kubu Revelito yang juga masuk dalam intervensi di PN Bandung dalam gugatan balik RK justru meyakini pasti bakal diterima Besti. Lalu bagaimana Lisa sendiri akan menghadapinya ya? Benarkah Lisa sebenarnya udah merasa capek banget dengan apa yang dieksepsi oleh Pak Ridwan Kamil? Karena kedua-duanya ini kan beragama Islam. Artinya tunduk di bawah KHI, kompilasi hukum Islam. Harusnya kan begitu. Cuman kan nggak ngerti konsep cara berpikirnya si Markus ini kan. Markus ini yang harus saya pertanyakan begitu. Kita lihat aja, saya berani taruhan kok. Telanjang. Kemarin kalau gugatan itu dikabulkan, ditambah lagi ini DNA-nya tidak identik. Mau taruhan apa dia? Artinya jangankan telanjang, disunat lagi, potong leher pun lagi. Saya mau mentang dia anak ponakan Hotman, termasuk Hotmannya hadirkan di dalam kuasa itu. Kalau gugatan dia itu bisa menang, gak akan bisa menang. Saya bukan kabur ataupun sesumbar ya, tapi 1000%. Saya tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului putusan hakim, tapi berdasarkan pengalaman saya mau siapapun, mau dia keponakan Hotman kayak keponakan siapa kayak nggak ada urusan. Makanya harus banyak belajar nih pengacaranya sih, khusus untuk Markus ya. Kalau untuk yang lain-lain saya tidak ada urusan dengan apa yang dieksepsi oleh Pak Ridwan Kamil. Karena kedua-duanya ini kan beragama Islam. Artinya tunduk di bawah KHI, kompilasi hukum Islam. Harusnya kan begitu. Cuman kan nggak ngerti konsep cara berpikirnya si Markus ini kan. Markus ini yang harus saya pertanyakan begitu. Kita lihat aja, saya berani taruhan kok. Telanjang. Kemarin kalau gugatan itu dikabulkan, ditambah lagi ini DNA-nya tidak identik. Mau taruhan apa dia? Artinya jangankan telanjang, disunat lagi, potong leher pun lagi. Saya mau mentang dia anak ponakan Hotman, termasuk Hotmannya hadirkan di dalam kuasa itu. Kalau gugatan dia itu bisa menang, gak akan bisa menang. Saya bukan kabur ataupun sesumbar ya, tapi 1000%. Saya tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului putusan hakim, tapi berdasarkan pengalaman saya mau siapapun, mau dia keponakan Hotman kayak keponakan siapa kayak nggak ada urusan. Makanya harus banyak belajar nih pengacaranya sih, khusus untuk Markus ya. Kalau untuk yang lain-lain saya tidak ada urusan. Cuman Markus ini saya ketersinggungan. Ketersinggungan gara-gara dia yang menyenggol saya duluan. Nah, sampai kiamat pun saya tetap menganggap dia musuh kalau dia tidak minta maaf. Cuman kalau untuk kuasa-kuasain dia yang lain, saya lihat bersahabat, dewasa, ketemu saliman. Gimana bang, sehat nggak? Kemarin kita ketemu. Baik yang lain. Cuman yang Markus ini kaku banget. Karena setelah saya lihat ya, di Google profil dia, baru lulusnya S1-nya 2015. Berarti 2 tahun harus jadi pengacara 2017. Pantasan kaku banget dalam hati gua, bikin gugatannya berantakan dia. Gayanya udah kayak apa aja, songongnya minta ampun. Makanya harus banyak belajar lu Markus sama saya. Hati-hati, klien kamu itu bisa dilakukan penahanan. Ancamannya di atas 5 tahun. Syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Begitu, tinggal didesak aja. Gelar perkara, menentukan status tersangka, tahan itu. Jujur kalau mau ngomong capek ya capek ya mbak. Karena ini kan aku juga seret-seret KPK kemana-mana gitu kan. Hanya jadi saksi petunjuk ya, disclaimer, hanya menjadi saksi petunjuk kayak gitu. Jadi terus divorce juga gitu. Aku sih nggak berpikir apa-apa gitu. Aku cuman berdoa sama yang di atas, ya Allah sehatkan badanku, kuatkan aku untuk cari nafkah buat anak-anakku, gitu aja. Ya Besti, semoga semua jadi pelajaran untuk kita semua ya Besti. Pentingnya bukti dan fakta, terlebih bicara depan publik. Tapi apapun itu, semoga semua diberikan jalan terbaik ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.